Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang proses respirasi itu, adik-adik. Ya, di sini ada proses glikolisis, adik-adik. Selanjutnya, setelah glikolisis, ada yang dinamakan dengan proses dekarboksilasi oksidatif, adik-adik. Nah, seperti ini. Dekarboksilasi oksidatif, adik-adik. Di mana biasanya dekarboksilasi oksidatif ini adik-adik sering disingkat menjadi DO saja. Wah, bukan DO dari sekolah ya, tetapi dekarboksilasi oksidatif ya. Selanjutnya proses yang selanjutnya itu adalah siklus Krebs atau daur Krebs, adik-adik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, proses yang selanjutnya itu adalah transport elektron, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih setiap proses respirasi ini terjadi? Nah, khusus untuk konten kali ini adik-adik kita hanya akan membahas ya tentang glikolisis dan DO atau dekarboksilasi oksidatif, adik-adik. Jadi hanya yang ini saja kita akan bahas kali ini. Karena memang siklus Krebs dan transport elektron penjelasannya lumayan rumit seperti itu. Oke, kita mulai adik-adik. Mulai dari glikolisis. Nah, seperti apa sih proses glikolisis ini adik-adik? Nah, sebelum kita bahas ini ya, kalian harus mengerti dulu proses apa yang terjadi pada proses glikolisis ini. Di mana pada proses glikolisis ini terjadi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Di mana reaksinya itu adik-adik seperti ini. Glukosa seperti yang kita ketahui rumus kimianya itu adalah C6 ya, H12O6. Oke. Ini sekali lagi adalah glukosa, adik-adik. Seperti itu. Jadi nanti terjadi perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Oke, di mana perubahannya itu nanti akan seperti ini adik-adik. Ya, dia itu sekali lagi akan menjadi asam pirufat. Nah, seperti ini. Selain itu, selain asam pirufat, ternyata ada lagi energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP, adik-adik. Jadi, ATP di mana banyak ATP ini adalah 2. Selanjutnya ada lagi bentuk energi yang masih belum dapat digunakan, yaitu bentuknya itu NADH ya. 2 adik-adik seperti itu. Nanti di sini jumlahnya itu ada 2 juga. Jadi seperti ini proses glikolisis yang terjadi adik-adik. Dan proses ini terjadi di dalam sitoplasma ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, dia ini bersifat anaerob adik-adik. Seperti pada konten sebelumnya Kak pernah jelaskan perbedaan antara aerob dan anaerob. Itu di mana aerob membutuhkan oksigen sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen, adik-adik. Seperti itu. Nanti reaksi ini melepaskan energi untuk menghasilkan ATP dan NADH2 ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun proses yang selanjutnya adik-adik yaitu proses respirasi setelah glikolisis ya. Itu adalah yang pertama, yang kedua itu adalah DO atau dekarboksilasi oksidatif adik-adik. Di mana DO ini adalah nanti perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA adik-adik, seperti itu ya. Jadi nanti kurang lebih ya, dia itu seperti ini perubahannya yang terjadi adik-adik. Ya, di sini nanti terjadi perubahan dari asam pirufat, jadi nanti asam pirufat yang di sini masuk ke jalur DO. Nah, jadi di sini asam pirufat ya, ini nanti akan diubah ya menjadi asetil CoA adik-adik seperti ini. Nah, asetil CoA. Nah, seperti ini adik-adik. Adapun selama proses perubahan asetil
asam pirufat dengan asetil-CoA ini adik-adik di sini terjadi yang namanya CoA ya. Ini menjadi CO2 adik-adik seperti ini. Ya. Selanjutnya di sini ada NAD+ masuk adik-adik. Nah, seperti ini. Ya. Masuk ya ke, nanti ini akan menjadi NADH ya, NADH plus H+. Jadi seperti ini adik-adik. Itu proses dekarboksilasi oksidatif. Akan tapi prinsip dari dekarboksilasi oksidatif sekali lagi pengubahan asam pirufat menjadi asetil. Maaf, di sini asetil CoA ya, bukan asetik. Nah, di sini. Oke. Yang benar di sini adalah asetil ya, CoA. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, oke, selanjutnya nanti asetil-CoA ini masuk lagi ke siklus Krebs ya. Bagaimana kelanjutan perjalanan asetil-CoA menuju ke siklus Krebs? Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten respirasi selanjutnya.